warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Fitri Sundari. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik mengenai membuat kasus untuk apa yang bisa dan harus dipublikasikan oleh Bruce C. Swivel. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai jurnalistik karena ini sangat berkaitan banget dengan jurnalistik teman-teman. Nah, mau tahu lebih dalam tentang penjelasan kita kali ini? Yuk tetap ikuti. Nah teman-teman, kita lanjut yuk ke pembahasan kita mengenai jurnalistik. Nah teman-teman mungkin udah tahu ya, jurnalistik adalah menyampaikan informasi atau berita dari media kepada khalayak luas. Nah sedangkan seseorang yang bergelut dalam bidang jurnalistik ini disebut dengan jurnalis. Nah sebagai seorang jurnalis kita juga harus mengerti ya teman-teman mengenai kode etik jurnalistik. Kemudian kita juga seorang jurnalis harus mengetahui etika dan nilai moral berita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat luas. Kemudian sebagai seorang jurnalis teman-teman, kita harus memiliki sikap adil, jujur, dan juga bertanggung jawab. Nah, jujur ini seperti apa? Nah, jujur ini adalah sifat utama seorang jurnalis, yaitu menyampaikan informasi atau berita sesuai fakta dan benar-benar terjadi, tidak mengandung unsur kebohongan. Kemudian yaitu adil. Nah, saya berikan contoh kasus ya teman-teman, seperti ada partai politik yang sedang berkampanye. Kita memposisikan sebagai seorang jurnalis di situ menyampaikan informasi mengenai kampanye itu. Kita menyampaikan informasi yang benar-benar terjadi dan sesuai fakta kepada masyarakat luas dan tidak memihak di salah satu kubu partai itu. Nah, inilah sifat kita sebagai jurnalis, harus netral dan juga profesional teman-teman. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab akan apa? Tentunya bertanggung jawab mengenai berita-berita yang kita sampaikan kepada khalayak luas. Nah, selanjutnya sebagai seorang jurnalis teman-teman, kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan berita, kemudian cekatan, lalu mempertimbangkan berita apa saja yang akan kita sampaikan kepada khalayak luas. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan informasi untuk tidak ada kesalahpahaman di khalayak luas nantinya. Nah, dari ketiga hal tadi, berhati-hati, kemudian cekatan, dan juga mempertimbangkan informasi apa atau berita apa yang akan disampaikan, saya akan memberikan sebuah kasus. Mungkin teman-teman sudah banyak melihat berita kecelakaan di televisi, nah di mana korban jiwa selalu diblurkan ya teman-teman. Hal ini dikarenakan untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Nah, sebagai seorang jurnalis, kita juga memberitakan apa yang harus diberitakan dan tidak memberitakan apa yang harus tidak diberitakan. Hal ini juga untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya saya akan memberikan satu kasus lagi seperti percobaan bunuh diri, di mana selalu ada kan berita-berita percobaan bunuh diri di mana pelaku selalu diblurkan juga wajahnya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga psikis pelaku nantinya, dikarenakan berita tersebut sudah dilihat oleh khalayak luas dan mungkin yang lebih tahu adalah masyarakat yang ada di sekeliling pelaku tersebut. Ini dikarenakan untuk tidak adanya perundingan lagi di media sosial atau di lainnya demi menjaga psikis pelaku dari percobaan bunuh diri itu. Kemudian teman-teman, sebagai seorang jurnalis, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mengetahui kode etik jurnalistik. Nah, ketika kita sebagai seorang jurnalis melanggar apa yang disampaikan oleh kode etik jurnalistik itu sendiri, maka kita seorang jurnalis akan diberikan sanksi. Bisa saja itu sanksi berupa pemecatan sebagai seorang jurnalisme itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi intinya, ketika kita menjadi seorang jurnalis, tetaplah pegang teguh namanya jujur, adil, dan bertanggung jawab. Karena hal itu dapat membawa kita sebagai seorang jurnalis yang sukses nantinya. Selain sukses nantinya, juga dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.